Sebelumnya aku mau ngucapin makasih buat yang udah respon. Dan kemarin juga beberapa DM langsung katanya pengen diceritain, pengen tahu juga ceritanya. Jadi aku mau mulai cerita dari awal aja biar jelas. Awalnya tuh kan pernah ke klinik yang sebelumnya, tapi semenjak pandemi aku nggak balik lagi. Alasannya selain waktu itu emang takut dan apa, jadi kayak udahlah, nggak memungkinkan aja pokoknya waktu itu aku buat balik lagi. Tapi aku nggak balik lagi itu jerawat aku balik lagi, walaupun aku udah hati-hati banget gitu ya, kayak lepasnya pelan-pelan, tapi tetap aja. Nah, semenjak jerawat aku balik lagi, aku juga langsung kan kayak baca lagi ya tentang ingredient skincare. Aku beli yang menurut aku sekiranya bakal cocok gitu, tapi hasilnya tuh selalu kayak setiap udah bersih yang baru numbuh lagi, bersih yang baru numbuh lagi. Jadi entah itu makanan, pola tidur, atau yang lainnya aku coba perbaiki juga, tapi kayak belum maksimal aja gitu. Akhirnya ya udah deh, aku dokter lagi aja. Aku cari-cari lagi klinik, tapi aku emang pengen ganti klinik. Rasanya yang kemarin aku udah tahu nih karakter kliniknya kayak gitu, terus aku mau coba deh yang lain, siapa tahu ada yang lebih murah dan cocok juga gitu. Terus aku ingat rekomendasi, ini agak random sih, kayak ini tuh rekomendasi dari temennya temen agak jauh juga, tapi ya udahlah aku cobain karena kebetulan ternyata ada juga di dekat rumah gitu, walaupun beda cabang tapi pokoknya sama sih tempatnya tuh ini. Dan temennya temen aku itu juga sempat mention nama dokternya, tapi waktu itu aku kan belum tahu apa-apa, jadi aku langsung datang aja. Tadinya aku baru mau nanya-nanya aja, tapi ternyata langsung tindakan, karena pas aku datang juga itu jerawat aku lagi lumayan parah dan lagi aktif banget gitu, merah-merah, jadi langsung dikasih tindakan. Tapi beda dokter sama yang diceritain sama temen aku. Walaupun langsung tindakan, itu aku nggak terlalu kaget karena aku udah diceritain sama temennya temen aku itu, kebetulan tindakannya sama, jadi kurang lebih aku udah tahu bakal kayak gimana, diapain, terus hasilnya apa, kayak gitu. Seminggu kemudian aku disuruh konsul lagi kan setelah yang tindakan pertama. Nah udah 1 minggu kemudian aku konsul lagi, ketemu dokter yang kemarin itu. Aku dikasih lah si krim dari sananya. Harga krimnya nggak mahal, standar lah gitu. Udah gitu aku disuruh konsul 2 minggu kemudian. Nah tapi belum nyampe 2 minggu kulit aku kan ngelupas, aku tuh ngerasain perih setiap apply. Awalnya aku coba tahan, tapi lama-lama aduh kayaknya ini terlalu perih. Sampai akhirnya aku datang sebelum 2 minggu dan aku cobalah ketemu dokter yang direkomendasiin sama temen aku itu, karena aku baru tahu juga kan tentang jadwalnya. Setelah ketemu ternyata emang dokternya lumayan enak diajak ngobrol. Aku kan emang tipe orang yang suka nanya, suka pengen tahu juga gitu, pengennya tuh dijelasin, dan ya udah gitu dokter ini tuh sesuai lah gitu sama aku. Walaupun mungkin kan karena dokter estetik ya, jadi kalau ngelihat muka kita terus kayak ada yang nggak proporsional tuh kayak gatel gitu, kayaknya kamu bagus deh dagunya di filler, atau misalnya apa kayak gitu kantung mata kamu apalah gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih gitu, kayak kalau misalnya kalian bukan tipe yang suka merombak struktur wajah ya tinggal bilang aja enggak gitu, nggak apa-apa. Nah poin plusnya ini aku sukanya tuh ya gitu, karena ketika konsul tuh kita bener-bener konsul gitu, bener-bener cerita, terus beliau pun ngejelasin tentang misalnya kulit kita, kebutuhannya seperti apa, dan dia cukup detail. Karena aku ngerasain di klinik aku yang sebelumnya itu aku biasa ngantri berjam-jam, sedangkan pas masuk duduk kayak mungkin cuma semenit 2 menit, cuman bilang gimana? Iya ini sekarang gini. Oh ya, terus saya tulis resep, terus ini cara pakai gini, udah aja gitu. Kayak aku nggak tahu apa-apa, nggak sempet gitu yang diajak diskusi tuh, nggak bisa sama sekali kalau di klinik yang sebelumnya. Tapi kalau hasilnya sih ya oke, cuman ya gitu, aku orangnya suka gatel, pengen tahu, pengen nanya, dan ngerasa kurang puas aja kalau konsulnya kayak gitu. Nah terus ini yang aku bilang kenapa aku happy banget, karena aku tuh jadi disuruh bawa semua skincare aku yang aku punya. Aku kan awalnya kayak ngapain sih gitu, sebenarnya aku disuruhnya tuh udah dari yang sebelumnya, bahkan sama yang dokter sebelumnya, tapi aku emang nggak nurut aja gitu, karena aku ngerasa males, mana banyak gitu kan ya aku mikirnya. Tapi pas nanya ketemu dokter sekarang pun sama disuruh bawa, ya udahlah akhirnya aku bawa. Ternyata
pas dibawa itu si produk-produk yang kita punya itu dibacain sama beliau, kayak diliatin ingredientsnya, terus ditunjukin nih ingredients ini nggak cocok di kamu, ini kamu kalau pakai ingredients ini nanti kulit kamu begini. Jadi kayak seneng gitu. Kalau aku sih seneng banget gitu ada diskusi kayak gini tuh. Jadi skincare yang kita punya itu sebelumnya diusahain biar nggak kebuang dan bisa tetap dipakai gitu. Bahkan aku kan ya kadang kayak kita punya facial wash beberapa, terus toner juga beberapa, dokternya tuh kayak ya ampun kamu ini banyak banget, ya udah deh yang ini buat pagi, yang ini buat malam, ini kamu nggak bisa pakai pagi malam soalnya nanti gini. Ya pokoknya aku ngelihat dokternya tuh kayak mikirin gitu, ngusahain ini gimana caranya biar bisa dipakai. Aku sampai, dok kalau nggak bisa dipakai juga nggak apa-apa, nanti aku kasihin aja. Aku sampai kayak gitu. Nah, ada lagi hal lain yang menyenangkan buat aku tuh, jadi aku kan ngerasain ya bedanya yang dulu sama yang sekarang. Kalau yang dulu tuh aku bener-bener pas datang jerawat aku yang baru tuh nggak ada sama sekali. Sedangkan kalau yang sekarang tuh aku masih nunggu jerawat yang baru tuh masih ada nih kayak sekarang aja tuh ada nih, tapi emang nggak seheboh yang dulu gitu. Terus jerawat yang udah ada pun keringnya jadi lebih cepat, hilangnya juga lebih cepat. Ini tuh kayak merah-merah tuh bekas-bekasnya aku tuh rata-rata. Kalau jerawatnya sendiri sih udah sangat jauh berkurang dari yang sebelumnya. Terus ternyata benar dokternya tuh ngejelasin kalau krim atau obat yang dipakai tuh nggak mengandung steroid. Kenapa nggak pakai steroid? Karena menurut dokternya tuh menceritakannya perumpamaannya itu muka kita tuh rumah dan jerawat itu misalnya pencuri. Jadi kalau pakai steroid itu ibarat tuh penjaga atau security yang banyak banget, yang bikin pencuri itu nggak bisa masuk sama sekali. Tapi ketika steroidnya dihilangin atau security-nya dibubarin gitu, yang nggak ada juga, itu pencuri bisa langsung masuk lagi gitu ibaratnya gitu. Nah kalau mereka itu lebih ke ngebenerin struktur keamanannya, tapi pagernya diganti pagar besi katanya gitu. Jadi ininya diganti apa, jadi harapannya tuh walaupun dilepas nanti nggak masalah lagi. Terus sama dokternya juga kan bilang kalau kamu ini masalahnya dari dalam katanya, karena kan gitu ya, saya udah dari luar juga mungkin masih numbuh aja lagi yang baru. Ini kamu coba perbaiki dulu makannya, makan sayur ya, pokoknya harus diniatin. Pokoknya aku disuruh makan sayur yang konsisten. Nah nanti kita lihat berhasil nggak. Kalau misalnya nggak berhasil, baru nanti kita kasih suplemen atau obat. Nah itu juga aku senang sih dengan penjelasan kayak gitu, karena aku jadi ngerasa ini klinik nggak main hajar-hajar aja gitu kan, gue langsung ya udah aku pakai ini, kasih ini. Oh ya, aku by the way udah cerita panjang lebar tapi aku belum spill. Aku emang sengaja nggak banyak update dari awal datang ke sana, karena aku ya gitu, aku pengen tahu dulu karakteristiknya klinik ini kayak apa, terus hasilnya juga kayak gimana. Aku nggak mau dong udah mention tapi ternyata nggak bagus. Nah sekarang kenapa aku bisa ceritain, karena aku ngerasa cocok dan aku cukup rekomen juga. Kayak klinik yang sebelumnya bukan nggak bagus, ya bagus, cuman ya ada beberapa hal yang aku kurang cocok aja. Balik lagi lah, kan pasti kayak gini mah cocok-cocokan ya. Terus yang aku senang banget juga di sini tuh konsulnya gratis. Jadi konsultasi udah mah konsultasinya tuh kita bisa puas ngobrol, nanya segala macam dan gratis gitu. Gak yang ngantri juga. Seneng kan, maksudnya kalau aku sih seneng. Tapi emang ya jujur first impression aku waktu dateng dan aku cari tahu juga ya, misalnya lihat dia di sosial media gitu-gitu, itu agak kurang meyakinkan. Bukan kurang meyakinkan sih, cuman kayak klinik lama gitu kesannya di aku tuh. Terus kayak kalau lihat di sosial medianya juga konten-kontennya gitu tuh emang enggak yang catching atau menarik buat apalagi kayak millennials yang kayak gitu menurut aku. Pas aku sekarang tapi ternyata hasilnya bagus, dan emang aku sempat baca review-reviewnya juga rata-rata bagus. Aku jadi sedikit menyayangkan aja, kayak coba aja kalau mereka rebranding gitu ya, ataukah dibenerin desain-desain apa-apanya ya, minimal kalau nggak kliniknya sosial medianya dulu gitu, itu pasti bakal lebih boom gitu. Karena emang ya untuk kliniknya sendiri treatmentnya gitu-gitunya tuh cukup oke gitu, oke banget. Untuk harga-harga treatmentnya gitu-gitu juga relatif
murah sih untuk ukuran klinik kecantikan gitu menurut aku. Cabangnya juga lumayan banyak, tapi emang setahu aku kayaknya di Bandung aja. Jadi nama kliniknya itu Mariana Beauty, dan aku datang di yang MTC itu MIM, Metro Indah Mall, karena itu deket banget dari rumah aku. Jadi senangnya juga karena deket. Udah gitu dokternya yang akhir-akhir ini aku datengin itu namanya Dokter Ricky. Nah itu aku konsul sama beliau yang ngejelasin segala macamnya sangat detail dan berulang. Ya kalau mau diceritain sih bakal lebih panjang, jauh lebih panjang lagi ya. Jadi kalau misalnya emang ada sesuatu yang pengen ditanyain, langsung tanyain ke aku aja, nggak apa-apa, boleh DM komen apapun itu, aku bakal insya Allah jawab. Pokoknya ini aku sharing pengalaman aku aja, dan aku harap ini bisa membantu juga buat yang sama-sama lagi struggle kayak aku gitu, karena aku sekarang jauh mendingan banget.